pas itu kan gue kan dipindah lagi ke daerah Jakarta kan. Waktu itu gue pulang kerja itu gue nongkrong dulu di tukang yang jualan pecel lele gitulah, itu samping tempat kerja gue di situ nongkrong nyampe jam 1 apa jam 2 lah, sekitar jam segitu lah gue pulang ke kosan. Pas di kosan itu ternyata anak-anak yang lain belum pada tidur, terus kan akhirnya kan gue bikin kopi terus dudukan di depan pintu. Itu lu pulang dari pecel lele itu sendirian apa? Sendirian. Sendirian, oke. Iya. Terus? Ya pas gua kan dudukan di depan pintu, gue sambil main HP gitulah sambil merokok kan. Terus kayak gimana ya, itu di samping gue kayak ngeliat kakek gimana ya, bajunya itu kayak baju oblong gitu loh, tapi yang warna coklat gitu. Baju partai? Bisa jadi mungkin sih. Oh. Partai apaan, coklat ya? Gak usah disebutin. Oh iya guys. Masalah ntar. Ya oke. Terus? Ya itulah. Itu tuh pokoknya itu kakek itu tuh pakai baju oblong gitu, terus celana hitam yang 3/4 gitu loh. Oh, 3/4. Oh iya. Iya. Nah, di pinggangnya itu kayak ikat apa? Gimana sih? Bukan kayak kain, tapi kayak model sarung gitu loh. Oh iya, oke. Berarti itu kan kain yang diikat gitu ya, yang buat di gesper. Ya udahlah. Gangster. Pakai tali sepatu. Gangster Depok. Bukan anjing. Ya udahlah. Oke, terus. kan gue kan lihat itu kan. Terus ya udahlah gue kan gue cuekin lah itulah. Gue kan sambil main HP gitu kan, tapi nggak tahu ya, kayak perasaan gue aja gitu kan, kayak dia itu ngomong ke gue gini loh, ayo sini ikut aku gitu. Gue baru tahu nih. Dia kan posisi berdiri kan ya. Terus lu juga lagi duduk sambil ngopi sama rokok. Terus kayak sini ikut gue gitu kan. Dia tuh kayak ngajak sini yuk ikut ngumpul-ngumpul sama kakek-kakek gitu kali. Lansia gitu. Iya, tongkrong sama anak-anak lansia anjir. Gak tau ya, cuman kan kayak gue cuekin aja kan gitu. Tapi kakek-kakek hits. Tongkrongan anak gaul gitu kan. Itu lah gue cuekin kan, gue mainin HP gitu. Terus ya nggak tahu itu gimana ya, kayak perasaan gue aja loh, kayak dia itu jalan tapi ngedeketin gue gitu loh. Pas gue nengok si kakak itu udah gak ada gitu ya. Dikacangin jadi ya. Bete anjing gue ngapain sih gue di sini gitu kan. Gue pengen ngajak baik yuk sini ikut gue nongkrong, malah dikacangin kan, bete gitu kan ya. Jadi pergi dia. Iya, bisa jadi segitu sih. Oke, terus ya setelah itu kan selang berapa hari gitu lah kan, gue kan itu posisi gue lagi video call sama teman gue yang di kampung. Cewek? Cowok. Cowok. Itu video call. Pas video call itu kan gue kan di depan pintu itu kan, cuman gue ngadepnya berarti kayak gimana sih jelasinnya. Jadi kan gue di depan pintu nih. Iya. Tapi kamera tuh ngadep kayak keluar pintu. Iya, kayak keluar pintu gitu. Iya. Terus lah di depan pintu itu tuh ada pagar punya tetangga. Iya, tetangga itu. Oke. Gitu kan. Nah, terus kata teman gue bilang gini, itu di belakang lu cewek siapa gitu. Terus ada cewek itu siapa gitu. Terus pas gue noleh itu nggak ada siapa-siapa gitu kan. Itu posisi cewek di mana itu? Di pageran itu, duduk di pagar. Anjir, kebut banget. Iya, tapi dia katanya si cewek itu ngadep ke gua gitu loh. Ngeliatin lu gitu. Iya, terus kan gue kan noleh ke belakang kan, terus kan mana orang nggak ada apa-apa kata gue kan gitu kan. Berarti pas lu ngeliat nggak ada ya? Nggak ada. Terus teman gue bilang itu di belakang lu masih ada gitu kan. Gue noleh lagi nggak ada. Terus kan ya udahlah gue cuekin lah situ. Kenapa lu nggak nyoba kayak nyuruh temen lu tuh coba di screenshot gitu loh? Nggak kepikiran itu gue. Nggak kepikiran, oke. Ya. Soalnya pas gue ngeliat di layar gue itu pas video call kan kita itu juga nggak ada. Berarti dari temen gue katanya ada gitu kan. Iya, oke. Terus kan ya udahlah gue cuekin lah, nggak ada apa-apa gitu.
Terus pas gue video call gitu kan, gue kan ngomong ke teman gue, bentar ya, gue mau ke kamar mandi dulu gitu. Pas habis itu gue dari kamar mandi, terus gue lanjutin video call itu, kata teman gue udah hilang sih itunya gitu loh, si cewek itu. Oh berarti pas lu balik tuh udah nggak ada gitu? Udah nggak ada. Terus lu lanjut VC? Ya udah ngobrol biasa lah sama teman gue gitu. Tapi nggak nongol lagi? Nggak ada lagi itu. Oke. Terus? Lah setelah itu kan gue di situ kan cuma bentar ya di tempat itu. Di Jakarta? Iya. Kan waktu itu kan ya mungkin rezeki gue atau gimana ya, gue dipasrahin ada outlet baru lah. Terus kayak gue megang di outlet baru itulah. Itu kan gue kan pindah lagi di daerah Bekasi lah. Itu gue pindah di daerah Bekasi. Pas gue pindah di Bekasi itu kan itu 3 bulanan lah, sekitar 3 bulanan gue di situ. Itu kan posisi nggak tahu habis maghrib atau habis isya ya, gue lupa sih pasnya. Itu kan gue kan ke belakang ya istirahat gitulah, kayak kebetulan waktu itu kan posisi warung juga kan lagi sepi. Terus gue ke belakang kan ya sambil ngerokok gitu. Terus teman cewek gue itu habis nyuci baju malam-malam gitu? Ya nggak tahu dia. Oke. Gitu kan. Ya mungkin lagi senggangnya kali ya. Iya. Oke, terus kan dia nyuci baju, dia kan lagi jemur. jemurin gitu. Lagi jemurin itu lah di belakang buat jemuran itu tuh kayak ada tumpukan yang buat paving loh, itu loh yang bentuknya kayak bata tapi warnanya putih itu loh. Putih apa babu sih itulah, yang bentuknya segi 4 gitu kan sih? Bukan yang segi 4, yang persis kayak bata gitu bentuknya. Iya. Itu kan ada tumpukan itulah, karena kan di pas kebetulan di yang buat jemur itu tuh harusnya kan mau buat kayak parkiran di belakang gitu loh. Cuman karena itu belum jadi gitu loh. Nggak tahu gimana ya, gue kayak ngeliat samar-samar gitulah, kayak ada perempuan duduk di situ loh, di atasnya yang paving itu, bukan paving itu. Oke. Si cewek itu nyadar nggak nyadar, karena posisi si cewek itu kayak ngebelakangin dia gitu loh, jadi kan dia kan nggak otomatis nggak ngeliat si itu. Tapi kayak mungkin denger suaranya atau gimana gitu? Ya kurang tahu sih kalau itu sih, cuma kan gue diam aja kan gitu. Ya emang ada suara gitu lah, maksudnya kayak suara ya kayak cewek nangis gitu, gimana sih. Tapi yang denger cuma lu gitu? Ya nggak tahu sih, cuman pas itu kan gue cuma diam aja gitu loh, gue cuekin kan, gue lihat terus gue nggak ngomong sama si teman gue itu. Oh iya, takut bikin panik gitu ya? Iya, gue biarin gitu kan. Ya udahlah, habis itu kan gue kan habis ngerokok gitu kan, terus gue ke depan lagi lah, kerja lagi. Ya lanjut kerja lagi gitu. Ya selang berapa minggu kan gue kan itu posisi malam-malam ya, jam 11:30 kayaknya, apa jam berapa lah. Itu kan gue kan di dapur berdua sama teman gue. Ngapain itu? Habis makan, karena malam-malam itu teman gue lapar, terus ngajakin gue lah. Ya kebetulan kan gue juga lapar kan. Akhirnya ya itulah, gue kan duduk di depan pintu dapur lah, teman gue itu duduk di freezer itu loh, yang panjang yang warna putih itu loh. Oh, yang biasa buat tempat daging gitu kan? Iya, dia duduk situ kan. Ya gue habis makan itu kan, ya udah kayak cuma teman gue sambil ngecas HP sih, sambil main HP gitulah. Gue juga main HP. Nggak tahu gimana ya, teman gue kayak bilang ke gue gini loh, lu tadi ngeliat gak itu ada yang lewat gitu. Terus? Ya, terus gue bilang siapa gitu kan. Si teman gue bilang nggak tahu tadi kayak ada yang lewat gitu. Ya gue akhirnya kan nengok lah itu kan, maksudnya ngecek lah siapa sih tadi kepo gitu. Takutnya siapa yang lewat gitu kan. Ya gue terus emang gak ada apa-apa gitu kan. Gue pikir kayaknya paling teman gue satunya kali mau jalan masuk kamar gitu, habis dari WC atau gimana gitu kan. Tapi nggak ada. Nah terus ya udahlah, gue kan lanjut lagi lah, gue kayak ya bengong lah sambil main HP gitu. Nah terus ngapa nggak ngobrol? Gak ngobrol itu, nggak tahu gimana, cuma aku duduk terus diem-dieman. Iya, main HP sendiri gitu. Bangga kayak musuhan. Terus ya terus kayak gue itu kayak ngelihat bayangan hitam gitu loh, yang di
di samping gue gitu loh, kayak lewat gitu kan. Lah pas gue nengok ke teman gue juga? lagi nengok ke arah itu juga. Oh, ke arah yang oke. Yang kayak bayang itu. Terus kan akhirnya kan gue pas posisi gue ngadep ke teman gue ngadep ke gue, kayak bingung gitu loh. Oh iya. Terus itu? Terus kan gue ngecek lagi. Oh ya, karena kepo lagi, ngecek lagi apa gitu kan, emang nggak ada apa-apa gitu kan. Terus ya udah lah gue cuekin. Gue cuekin sama teman gue cuekin. Itu selang berapa menit lah, 5 menit atau 3 atau 5 menit kemudian lah, itu tuh di bawah itu ada peso 2 apa 3 lah. Itu kan habis gue yang masak itu kan, posisi itu peso masih di bawah, belum gue taruh di tempatnya gitu lah. Ada 1 peso nggak tahu gimana itu kayak kelempar sendiri gitu loh, kayak orang nendang peso itu loh, kan posisi di lantai peso itu. Oh, kayak peso ditendang gitu. Iya. Dan itu tuh nyampe kena apa namanya, dudukan yang buat kompor itu loh, yang besi. Oh iya, yang kayak buat di lantai gitu kan ya. Nyampe kena gitu kan sambil bunyi gitu kan. Terus kan ya gue kan bingung kan, gue cuma tatap muter kan gitu kan, bingung. Untung nggak kena kaki gitu ya. Ya untungnya. Kalau kena mah bahaya ya. Makanya ngeri. Putus kaki buntung. Auto dark hidupmu. Iya, gak punya kaki bro. Gelap anjing. Masa pamerin gak punya kaki, kan gak keren. Ya terus ya kan bingung kan, gue sama temen gue cuma terus ya udahlah, gue kan karena gue panik sendiri kan. Gue lari lah, gue tinggalin temen gue, bodo amat gitu kan. Sumpah. Ya fix. Ini fix teman. Ini bener-bener temen gak bisa diajak. Susah ini. Lagi susah loh. Lagi kayak gitu ninggalin temen, parah semua. Kecuali kalau biasakan panci atau apa yang jatuh itu kan biasa lah, itu peso. Yang ngerinya kalau kelempar kepala gimana coba. Oh iya. Oke. Setidaknya kan yuk lari gitu loh. Jangan lari sendiri gitu loh. Iya kan, gue lari kan masuk ke kamar, terus teman gue juga ikutan lari gitu kan. Ya udahlah. Terus kan kayak ya kita cuma di dalam kamar. Ada teman gue yang belum tidur, nanyain kenapa gitu kan. Terus gue cerita itu ya udah sama-sama panik doang gitu lah di dalam kamar. Ya, cuma kan ya udahlah, lama-lama ya udahlah gue cuekin aja gitu kan. Terus tidur. Ya, gue tidur. Nggak ada kejadian lagi habis itu. Ada lagi sih. Ya selang itu tuh nggak tahu ya, itu kan ada teman gue cewek, nggak tahu siapa, yang intinya itu gue denger lah. Kan di depan kamar mandi yang buat karyawan di situ kan ada toran gitu loh, tempat air. Iya, tempat air gitu. Katanya adalah salah satu cewek gitu kan, teman gue ngelihat ada perempuan di itu, di samping toran itu. Itu sosok yang sama di tumpukan itu bukan? Kurang tahu sih, mungkin sih kayaknya ya, cuman kan itu kan posisi teman gue yang lihat, bukan gue gitu. Oh, jadi lu nggak bisa mastiin gitu ya? Ya aku cuma dengar cerita itulah. Itu kan. Ya pas abis itu tuh kayak ya udahlah, kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Kayak damai gitu. Damai gitu, jalan tentrem gitu lah. Iya, oke. Ya entah itu berapa bulan kemudian, kan itu kan posisi gue berapa orang ya, 4 orang atau 3 orang lah. Itu habis pulang kerja kan, gue kan masangin kayak foto-foto itulah yang buat di tembok lah, foto-foto makanan gitu. Gitu kan. Itu gue bertiga kalau nggak berempat, yang satunya itu sama tukang parkir yang di situ. Oh iya. Tukang parkir di situ. Nah kebetulan pas di warung itu tuh aslinya di pas posisi itu ya kan, gue kan masangin kan 4 orang yang masangin foto-foto itu, 4 orang apa 3 orang lah. Lah di situ tuh ada si siapa si istrinya si tukang parkir sama anaknya tukang parkir itu. Oh, ikut ngebantuin gitu? Enggak, si istrinya sama si tukang parkir ya cuma nungguin itu. Nemenin lah gitu ya? Iya, karena abis pulang kerja juga, jadi kan mampir ke tempat suaminya gitu kan. Nah di situ juga ada yang mantan gue itu kan lagi di kasiran lah, dia kan lagi ngitung ya habis itulah. Oh iya, yang hasil hari ini gitu ibaratnya. Ya pas gue lagi masangin gitu, bunyi kayak kursi jatuh gitu loh.
Oke. Terus kan ya gue kira kan si anaknya tukang parkir itu, karena kan anak tukang parkir itu kan kayak lari-larian terus naik-naik ke meja nyenggol gitu. meja apa nyenggol kursi terus kursi jatuh gitu. Karena posisi itu kan kursi kan emang di atas semua karena habis closingan. Oh iya. Jadi kan taruh di atas meja. Lah pas gue nengok ternyata si anaknya itu tuh lagi sama ibunya lagi duduk. Lagi diem. Iya. Terus si tukang parkirnya bilang, itu tuh yang di kasiran tuh kenapa gitu. Taunya mantan gue itu pingsan di situ posisinya. Oh, jadi kursi itu kebalik, dia ya gimana sih, ke belakang gitu jatuh lah. Jatuh ke belakang gitu. Iya. Terus ya udah lah, akhirnya kan gue kan pas itu kan akhirnya kan gue bawakan ke kamar dia kan. Cuman kan posisi pingsan, ya udahlah karena itu kan kamar apa namanya perempuan kan, gue kan keluar. Di situ ada temannya mantan gue itulah ngejagain gitu. Lah nggak taunya dia nangis gitu kan. Yang mantan lu? Iya, nangis gitu. Terus gue dipanggil lah sama teman gue itu kan yang ngejagain. Gue masuk dalam kayak orang kesurupan gitu loh. Ternyata gitu. Iya, gitu nangis gitu kan. Terus kan ya nggak tahu gimana ya. Kayak tiba-tiba sembuh aja sendiri gitu, gimana sih? Sembuh sendiri? Iya, cuman awalnya sebelum itu tuh kayak gimana ya? Kayak orang giginya kayak ngegigit sendiri gitu loh. Oh iya. Apa sih sebutannya itu sih? Yang intinya giginya tuh gigit terus gini kan? Iya, gigit sendiri gitu kan. Ya kan karena gue takutnya mungkin pas kayak lidahnya keluar terus gigit situ kan, ya takutnya kan kenapa-napa gitu kan. Kan gue kan karena dulu kan pernah ada gitu kan, terus akhirnya kayak gue diajarin kalau misalkan kayak gitu dimasukin sendok gitu. Sendok loh. Iya. Kata orang tuh kan gitu, dimasukin sendok. Ya kan gue kan bilang kan ambilin sendok gitu kan. Biar nggak gigit lidah gitu kan. Iya. Takut kenapa-napa kan. Terus gue masukin sendok itulah. Terus kan ya nggak tahu gimana, abis itu kan kayak mungkin dia sadar atau gimana ya. Tapi dia bisa ngomong gitu loh sama gue. Ya pas posisi itu dia kan bangun. Iya. Terus kayak gimana ya, dia ngeliat kayak ada perempuan gitu, rambutnya panjang terus mukanya rusak. Itu rusak hancur apa gimana maksudnya? Ya kayak gimana ya, kayak rusak, banyak ada darah gitu loh di mukanya gitu loh. Oh. Kayak bekas kayak orang kecelakaan gimana sih. Oh iya. Kayak gitu. Kukunya itu panjang warna hitam gitu loh. Lah si itu hitam gimana maksudnya? Kukunya itu warnanya hitam. Nggak habis main tanah gitu hitam? Mungkin dia pakai apa namanya? Pitek. Anjir, jadi oke. Ya nggak tahu gimana kata si mantan gue itu bilang si sosok itu tuh di belakang gua, tapi posisi belakang agak ke samping gitu loh. Oke. Berarti kayak di deket lu gitu. Iya, gitu kan. Terus bilang ke gua, itu bilangin suruh pergi gitu, jangan di situ gitu kan. Ya kan karena gue posisi di situ, terus dia bilang katanya di belakang gue kan, ya gue merinding gimana iya, kan. Pastilah merinding. Iya. Gue takut. Iya. Terus kan ya dalam hati gue cuma bilang, udah lah ngapain di sini, sana pergilah gitu kan. Terus pergi. Oh, pergi beneran. Iya, pergi. Terus kan gue bilang, masih ada enggak gitu. Kata si itu mantan gue bilang udah nggak ada gitu, udah pergi. Gitu kan. Terus tiba-tiba dia nangis lagi. Nangis terus bilang, itu dia datang lagi gitu. Itu tuh dia datang lagi tuh nyampe 3 kali apa 4 kali lah posisi itu. Terus anjir serem ya. Merinding gue bangke. Ya terus ngapain gitu loh dia loh. Gabut. Iya. 3 kali apa 4 kali dia gitu kan. Ya kan gue juga ngeri gimana kan. Ya anjir gue juga ngeri, ini merinding bangke. Terus bangke merinding sumpah ini mah. No hoax. Tapi gue juga bingung sih. Maksudnya kayak kejadian yang sosok itu tuh aslinya tuh sebelum si cewek gue kesurupan itu tuh, dia itu kan posisi malam-malam. Yang ini flashback dulu. Iya, maksudnya kayak beberapa hari yang sebelumnya gitu. Kayak gue tuh bingung sendiri, kayak entah ini ada sangkut pautnya sama cewek gue atau gimana ya. Si cewek si mantan gue itu tuh kan posisi malam-malam, yang lain itu udah pada tidur katanya. Yang lain pada tidur. Itu maksudnya yang lain udah tidur itu
tetangga kamarnya apa gimana maksudnya? Apa dia yang ternyata tidur bareng-bareng? Yang di kamar itu kan. Oh berarti dia tidur bareng gitu? Iya, ya yang cewek itu bertiga itu tidur bareng. Oh sekamar tuh berarti bertiga? Iya. Oke, terus? Tidur kan posisi itu mantan gue sendirian gitu, yang masih apa bangun belum tidur lah. Oke. Yang lain udah tidur, dia main HP gitu kan. Terus kayak dia itu denger gimana ya, kayak tembok, karena kan itu kan bukan tembok sih, itu kan kayak apa namanya, Triplek. Iya kayak triplek gitu kan. Terus kayak orang nyakar itu kan. Gimana sih suaranya? Suara cakaran gitu. Iya. Suara cakaran pakai kuku ke itu triplek itu. Iya. Linur. Anjir. Iya kan, geli gitu. Gimana sih, merinding lah kalau dengerin rasanya. Iya kan. Iya. Terus si siapa namanya, kata mantan gue, mungkin kucing gitu kan, dicuekin lah. Terus dia tidur. Oke. Tidur terus katanya dia bangun lagi tuh nggak tahu pasnya ya, nggak tahu tuh jam 2 apa jam 3 lah, sekitar jam segitu. Pas bangun itu tuh dia ngelihat yang cewek itu yang pas dia kesurupan itu loh, yang katanya di belakang gua. Yang mukanya rusak itu. Iya, dia itu cuma berdiri terus ngadep ke muka dia doang gitu loh. Ngadep ke si cewek mantan lu. Iya. Oke, terus cuma ngadep itu kan, yang mungkin karena dia takut atau gimana ya, yang dia lanjut tidur lagi. Oke. Terus ya, cuman pas habis itu, pas selang 3 hari apa 4 hari lah, pas habis itu kan dia kan di tugasnya kan di kasir. Lah dari kasir itu kelihatan yang pintu buat masuk ke minuman gitu loh. daerah tempat buat minum gitu. Iya, yang buat bikinin minum gitu lah. Ya, kawasan minuman. Iya. Oke. Lah pas itu tuh si katanya mantan gue itu dia ngelihat di samping pintu itu yang cewek itu yang muka rusak lagi. Iya. Oke. Yang nggak tahu dia mungkin lagi capek atau gimana ya. Itu posisi kan jam 4 sore lah kayaknya. Jam 4 sore apa jam 5 lah. Iya. Karena mungkin dia lagi capek atau banyak pikiran, pingsan dia. Terus nggak sampai kesurupan gitu? Enggak. Itu kan karena gue kan posisi lagi lagi makan. Oh iya. Gue lagi di belakang lagi makan, terus teman gue teriak gitu kan, ini sini gitu kan, pingsan gitu. Oke, terus? Ya udahlah gue bawa lah kan gitu kan ke kamarnya. Ganggu banget lagi anak makan. Iya kan, anjir. Ya untung waktu itu masih jadi pacar gue. Oke. Kalau bukan mah bodo amat ya. Biarin lah gue tontonin. Oke, bener. Mampus lu gitu ya. Terus? Ya udahlah gue bawa itu kan ke kamarnya. Ya cuma pingsan doang gitu kan, mungkin kecapean atau gimana lah. Tapi pas lagi posisi ini balik lagi ya, pas dia kejadian waktu dia kesurupan yang itu. Pas dia kesurupan itu yang hari pas lagi masang itu foto-foto. Iya, itu kan posisi kan gue kan udah bawa dia ke kamar. Iya. Terus pas dia lagi, sebelum dia bilang ke gue katanya ada perempuan itu di belakang gue itu loh. Berarti yang posisi masih kesurupan itu kan di di WC kan ada ya kayak peralatan mandi gitu loh, cuma kan dipakein wadah yang buat peralatan mandi gitu loh. Yang kayak tas-tas gitu. Iya, itu tas-tas kecil. Tas kecil itu kan naruhnya kan pasti kan jajaran ya, buat punya anak semua sih yang kerja di situ. Oke. Itu naruhnya di mana? Di atasnya itu, atas tembok yang buat itu kamar mandi. Oke. Berarti temboknya nggak sampai full gitu? Enggak. Berarti kayak ada ruang sedikit ada gitu? Ada ruang gitu kan. Oke, terus? Lah ada itu salah satu itu tuh jatuh nyampe ke minuman, karena kan itu kan tembok itu kan pembatas yang kamar mandi karyawan sama buat minuman itu, yang bikin minuman lah. Bentar, gue mau nanya, itu posisi tembok nggak sampai atas kan? Nggak sampai atas. Berarti bisa ngintip dong? Ya kalau pikal musuh. Oh iya. Berarti banyak yang ngintip. Nggak tahu sih, cuman gue pernah. Gue bohong lah. Ngaku lah. Nggak pernah lah, Jir. Nggak pernah. Oke. Ya ngomong di sini nggak pernah, tapi nanti beda cerita ya. Kalau udah nggak di record mah ngomongnya, gue pernah gini. Ping. Iya, terus? Yang itu tuh ada salah satu yang tempat peralatan mandi itu jatuh semua apa jatuh satu doang? Cuma satu. Cuma satu. Oke. Terus teman gue kan ngambil itu lah, terus dia bilang
ada teman gue yang salah satu bilang tadi suara apa gitu. Oke. Ini tempat tempat peralatan mandi, tasnya gitu. Terus si teman gue itu nanya kan, punya siapa? Lah yang ngambil itu kan bilang nggak tahu, ini yang pokoknya warna hitam gitu. Oh oke. Lah kebetulan yang warna itu tuh punya mantan gue. Oh, berarti ya waktu sih lagi kesurupan tapi tempat apa sih kayak tasnya gitu jatuh gitu ya? Iya. Tas mandi itu. Tas mandi itu jatuh. Itu tuh maksudnya anehnya di situ loh, kayak kejadian itu tuh kayak beruntun, dan kebetulan yang sering ditemuin mantan gue itu tuh si perempuan itu yang rusak itu, muka rusak itu, yang punya pajang-pajang warna hitam gitu. Itu kan aneh. Mungkin juga pas gue lihat yang di pavingan itu, bukan paving itu, mungkin perempuan itu, cuman kan karena itu posisi malam di situ kan gelap di pojokan itu kan nggak terlalu jelas gitulah. Jadi nggak bisa lihat wajahnya gitu. Iya, bisa jadi itu juga, cuman kan gue nggak tahu pastinya gitu loh. Itu kan berarti bisa jadi juga yang duduk di pagar si itu juga dong, yang sebelum itu yang yang lu VC lagi video call. Kurang tahu juga sih, masa itu ngikutin gue nyampe ke sono, tapi kan anehnya malah dia nunjukin ke mantan gue itu. Bisa jadi kayak gini loh, gue juga pernah denger apa sih kayak baca gitu, dan apa sih ya, kayak baca sebuah artikel atau denger gitu, gue juga agak lupa sebenarnya. Itu katanya kalau misalkan ada sosok yang tertarik gitu kan sama laki-laki, terus kalau misalkan laki-lakinya punya kayak hubungan gitu sama perempuan lah, itu si sosok perempuan itu tuh bakal gangguin si sosok pasangannya si lelaki ini loh. Berarti secara langsung berarti si setan ini suka sama gue gitu. Iya, nggak langsung itu kayak kan suka sama lo. Terus tahu lu punya cewek, otomatis kayak kan cemburu dong, kayak di perumpamain lo tuh kayak cemburu, terus jadinya gangguin si cewek lu biar kayak ibaratnya tuh putus gitu lama lu lo. Kenapa dia nggak datang ke gue terus bilang gue itu suka sama lu lo? Apa lu nggak merinding bangke? Tapi kan so sweet kan. Pale lu so sweet. Itu so sweet buat orang-orang yang jomblo kelamaan gitu. Mimpi buruk iya, so sweet pale. Tapi kan harusnya sebelum kalau mungkin dia mau ngungkapin gitu kan, dia ganti wujud dulu lah yang cantik gitu kan. Kalau bisa mah jadi kan bisa pikir-pikir kan. Kalau bisa semua orang yang pengen kayak gitu aja. Tapi ngeri juga sih. Ya ngeri loh. Apalagi kan beda alam ya. Iya. Takutnya ntar lu diambil gimana? Kalau ngewe. Nggak mungkin lah. Disusuin. Cuman ya udahlah, itu kan bukan gue kayak ya udahlah, kalau mungkin dia itu yang kata lu tadi mungkin dia suka atau gimana, cuman iya soalnya gini loh, yang setahu gue ya, sosok setan perempuan tuh suka sama laki-laki kalau yang misalkan tuh pakai wangi-wangian. Wangi-wangian apa? Aku cuma pakai parfum biasa. Iya, parfum maksudnya. Kalau nggak salah, iya loh. Berarti setannya suka sama wangi-wangi yang modern. Kurang tahu sih, intinya gini loh. Katanya kalau cowok yang suka pakai parfum tuh nanti setan agak deket gitu. Yang setan cewek. Gue pernah denger. Tapi berarti dia itu tertarik sama wanginya doang, mungkin dia lapar, karena kan yang gue tahu setan itu sukanya makan yang gitu, maksudnya sari-sari dari entah itu bau-bauan ataupun apa. Iya, gue juga kurang tahu, intinya gue tuh pernah dengar gitu katanya kalau hantu perempuan tuh bakalan tertarik sama cowok yang emang suka pakai parfum. Itu ngeri juga anjir. Iya emang ngeri. Besok-besok gak usah parfuman lah, biar ketek aja udah, gue ketek, gue asem udah. Jangan nggak ada yang deketin, sampai kalian cewek asli dunia pun nggak deketin kita udah. Burik miskin lagi. Cuman ya udahlah, gue kan nggak terlalu dipikirin ya. Iya. Terus ya udah, maksud pas itu kan, ya maksudnya yang masih bingung yang ya itu. Bisa maksudnya kok maksudnya beruntun gitu dan kebetulan sih itu kan yang nggak tahu sih itu maksudnya apa ataupun apa. Iya. Kalau bawa alam ya. Iya, kalaupun mungkin dia entah itu yang kata lu tadi mungkin suka atau gimana, ya udah terserah lu gitu, yang penting kan jangan mengganggu gitu udah. Berarti sekarang udah nggak keganggu lagi? Udah nggak sih, karena waktu itu kan setelah kejadian itu kan berapa bulan itu kan ya awal-awal pandemi gitu loh. Terus awal-awal pandemi itu kan karena warung mulai sepi kayaknya ya. Itu sepi kenapa? Ada penampakan apa gimana maksudnya?
Gara-gara pandemi itu lebih ngeri dari penampakan. Ini lebih horor ya? Lebih horor daripada dari iya, pandemi. Okay. Karena semuanya diistirahatkan. Nggak ada yang boleh kerja. Nggak boleh? Nggak boleh. Dipecat? Kurang tahu dia pecat atau enggak. Dari atasan cuma diiming-iming, kalian istirahat dulu ya di rumah karena kondisi lagi nggak baik. Oh, itu tuh halusnya. Ternyata halusnya ya. Halusnya iya. Diistirahatkan. Kasarnya pecat om. Pecat om. Karena tidak ada pemasukan. Oke, tidak ada pemasukan, betul. Terus gimana? Balik. Ya udahlah, gua rencanakan pulang kan. Oh, pulang kampung. Pulang kampung, ya pulang lah semuanya lah ke kampung masing-masing gitu kan. Terus habis itu dapat panggilan lagi? Enggak sama sekali. Ya berarti mau dipecat udah fix, itu nggak istirahat itu. Untungnya gue bisa berjualan. Oh, sekarang berarti jualan. Jualan lah. Ada lah rezeki lah dikit-dikit. Oh, ada, oke. Ya lumayan lah daripada ngandelin panggilan ya. Iya. Nggak bakal dipanggil sih. Iya. Seperti dia. Janji palsu. Oh ya, oke, janji palsu. Kok curhat sih? Beda. Ini sesi horor bukan sesi romance. Bukan ya. Beda. Berarti udah ya, nggak ada lagi ya. Udah nggak ada sih setelah itu sih. Sampai pulang ke kampung nggak ada gangguan sama sekali, kayak takutnya kan si sosok itu tuh ikutin gitu sampai rumah. Nggak ada sih kayaknya sih. Selama ini nggak ada lah, damai-damai aja lah. Damai berarti udah benar-benar lepas gitu ya, nggak ada. Iya, nggak ada gitu-gituan. Iya, nggak ada apa-apa. Berarti emang tempat kerjanya aja yang berarti ya. Bisa jadi sih. Horor itu. Iya, cuman gak jelas aja sih tempat kerja. Mungkin kebanyakan tempat kerja pasti gitu sih. Oh, soalnya ya gimana sih ya, bisa jadi itu gimana sih maksudnya, gedung itu kan baru kan berarti outlet yang di Bekasi. Iya, baru berdiri. Berarti karena itu setahu gue gimana ya, kosong apa gimana? Bukan kosong ya, setahu gue itu kan 4 bulan apa 5 bulan itu tuh dulunya itu apa, rumah makan juga, cuman yang terbuat dari kayak gimana ya, warung makannya tuh kayak pakai pohon bambu gitu loh. Oh ya kayak saung gitu bukan sih? Iya, bisa jadi, nggak tahu itu namanya apalah. Yang apa sih ya, kayak kalau di daerah sini tuh namanya pring sewu gitu kan. Nah, pring ya sewu itu gitu kan ya. Iya. Ya gitu, cuman kan karena nggak tahu itu mungkin gimana, terus tutup warung itu, terus kayak ya 4 bulan atau 5 bulan katanya kosong, cuman masih ada bangun itu. Mau berarti dari itu kosongnya itu kan bisa jadi sih. Jadi kan sarang gitu ya, jadi tempat sarang gitu, makanya jadi banyak sosok di situ. Iya, soalnya kan kayak setahu gue juga kalau tempat kosong 40 hari aja itu pasti ada yang nempatin gitu kan. Iya. Oke, berarti udah ya, nggak ada kejadian lagi ya. Udah sih, cuma segitu doang sih. Oke, terima kasih buat Azam udah mau sharing pengalaman horornya gitu kan. Terima kasih intinya ya. Dan semoga dapat panggilan. Saya gak ngarep. Oke, semoga aja. Saya sungguh tidak dapat duit. Oke, ya semoga aja lah dapat panggilan yang lain. Oh ya, yang lebih. Yang penting jangan panggilan yang di atas. Astagfirullahaladzim. Belum saatnya. Belum. Oke, tobat dulu makan. Ya. Oke, terima kasih untuk Azam. Intinya sukses terus ya buat kedepannya. Oke, sekian dari untuk konten kali ini. Semoga kalian terhibur dan goodbye.